Sebelum kita akan memulai, kita akan dasari kehidupan kita, program kita diberkati dengan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Ciing dari Gorontalo. Silakan Ci. Haleluya, selamat pagi. Pagi. Sebelum kita beribadah, kita akan membaca firman dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 8. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 8. Bunyi firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua orang yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang sangat memberkati karena kita barusan juga memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, dan Roh Kudus telah dicurahkan. Ada banyak gereja sekarang mengadakan doa 10 hari ya, menunggu ketuangan Roh Kudus. Tapi ada juga gereja yang tidak melakukan 10 hari tetapi tiap hari dia harus ada ketuangan Roh Kudus. Jadi berarti tiap hari. Jadi bukan hanya 10 hari. Ya. Puji Tuhan, terima kasih Ciing, firman Tuhan yang sangat memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita hormati Tuhan lewat kehadirannya di tengah-tengah kita. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari berdoa. Ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah juga yang kami kenal, bahkan sembah, yakini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang lebih dari kehidupan kami, kembali kami ada di hari ini, yaitu hari yang baru, hari yang telah dijadikan Tuhan buat kami dan semuanya. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan adalah kesempatan bagi kami lagi memperbaiki yang belum baik dalam hidup kami agar menjadi baik, dan yang terbaik kami boleh kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sangat berharga ini. Kami mau coba mempergunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kami mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Yaitu kami mau datang dengan fokus dan sungguh-sungguh agar kami boleh menikmati rancangan Tuhan. Janji Tuhan buat kami selalu baru, berkat Tuhan tiap pagi. Terima kasih Bapak.
kami yang sudah bergabung maupun teman-teman yang masih dalam persiapan untuk bergabung. Roh Kudus ambil alih agar bukan kami lagi tetapi Yesus Kristus yang nampak dan beracara, supaya setiap kami yang bergabung lemah dikuatkan, sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, dan yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan yang berdosa mendapatkan pengampunan, serta yang susah dihiburkan. Nama Bapa yang dipuji dan dipermuliakan. Semua bentuk roh yang bukan dari Bapa yang kami tidak undang, dengan otoritas Bapa kami sehati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak berhak ada dalam program ini, bahkan dalam kehidupan kami. Dan hanya roh Allah dengan bebas dan luasa. Roh Kudus ambil alih, mencengkram setiap kami, supaya kami boleh melihat Tuhan di dalam pertemuan ini, dan kami boleh nikmati berkat Tuhan itu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kuduskan tempat di mana kami berada, kuduskan program ini, dan terlebih kuduskan hati dan pikiran kami, agar kami layak diperkenan Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Urapi hamba-hambamu dengan urapan yang baru, sehingga bukan mereka lagi tetapi Yesus yang nampak dan beracara melalui roh-Mu lewat kehidupan hamba-hambamu, supaya setiap kami yang bergabung tanpa terkecuali, baik yang melayani maupun yang dilayani, sama-sama kami diberkati oleh Tuhan. Dikuduskanlah nama-Mu di program ini, datanglah kerajaan-Mu di program ini, dan jadilah kehendak-Mu di program ini. Ditabiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami buka pertemuan ini. Haleluya. Yang percaya katakan bersama, amin. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Damai sejahtera yang melampaui ke segala akal biar memerintah hati kita semua. Puji Tuhan. Kita akan terus memuji-muji Tuhan. Lanjut. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi. Shalom. Shalom. Damai di hati bagi kita semua dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita bersyukur lagi. Kita boleh menikmati berkat yang baru, kekuatan, kesehatan, kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan. Mari kita terus mau bawa hati hidup kami. Kita sekalian, kita mau menikmati hadiratnya pada pagi hari ini. Naikkan syukur, terima kasih kita karena Tuhan terlalu baik dalam hidup kita. Mari kita mau angkat pujian. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, amin, amin. Ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku, amin, yang terbaik bagimu. Mari bawa, ku bawa korban syukur, amin, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa amin korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, ku bawa korban syukurku, ku bawa korban syukur, amin, haleluya, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya, mari bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Mu Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat kasih setia-Mu, terima kasih, haleluya. Hosana bagimu, dimuliakanlah nama-Mu, diagungkan, ditinggikan. Ajaiblah Tuhan, besar kasih setia-Mu. Engkau baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Segala pujian syukur bagi-Mu. Haleluya. Kau hadir dalam hidupku. Amin, amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapa, Kau hadir dalam hidupku. Amin, amin. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku 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 menyembah-Mu. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan yang layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan bagi Bapa kami yang ada di surga. Makasih Tuhan buat hari yang baru, kekuatan, kesehatan, kehidupan, berkat-berkat yang baru yang kami boleh nikmati sampai hari ini. Terpujilah nama-Mu, oleh sebab itu kami terus mau bawa hati hidup kami mau belajar menyenangkan, mengasihi Tuhan yang terlebih mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu, mari semua kita yang diberkati katakan bersama, amin, haleluya, puji Tuhan, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, haleluya, Tuhan baik, amin. Kebaikannya masih kita boleh nikmati sampai pagi hari ini. Mari kita menaikkan syukur, katakan bersama, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, amin. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan, hosana, hosana, ku memuji Tuhan, amin. Hosana, ku tinggikan Yesus, hosana, 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 ku memuji Tuhan, amin. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 hanya dekat Allah saja aku tenang, haleluya. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, amin. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya, keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku, amin. Aku tidak akan goyah selama-lamanya, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, haleluya. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya, amin. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, haleluya. Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan nama Tuhan. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Bagaimana kita membalas kasih anugerah Tuhan? Selain kata firman Tuhan, bawa hati hidup kita. Terus kita belajar bersyukur. Kita hidup menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, waktu dan tempat dipersilakan. Dibuka mute-nya Bapak Ibu kalau ada yang mau bersaksi. Ya, Pak Beni, Pastor Beni, silakan. Dibuka dulu mute-nya. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, shalom. Semoga kita bertumbuh terus di dalam
Haleluya. Amin. Sehat selalu. Ya, oke, saya akan nyanyi lagu. Biasanya kan lagu pop, tapi sekarang lagu apa Mars. nih? Lagu Mars. kebaktian. Hari lepas hari, hari lepas hari, bulan melalui bersamamu, Yesus. Langkah demi langkah telah ku jalani bersama Yesus. Ku tak ada berjalan sendiriku tanpa bimbinganmu, Tuhan. Lebih lemah aku, Tuhan, tanpa berjalan. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta akan kasih-Mu, Tuhan. Terangi jalanku, terangi di bumi ini, yang dapat ku berikan padamu akan cincin Tuhan. Segala sukaku, segala lukaku, ku taruh di tangan. Ku rindu akan jamaah serahkan padamu, berdoa padamu, Tuhan tolong hidup, Tuhan tolong hidup. Maaf tadi ada yang salah. Terpujilah Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, terpujilah Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Biarlah senantiasa pertolongan Tuhan menyertai setiap kita orang yang percaya. Sehat-sehat selalu Pak Beni, dan diberkati keluarga dan juga pelayanan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, silakan kalau masih ada lagi yang mau bersaksi. Haleluya, Ibu Pastor Anneke dibuka dulu mute-nya. Pastor Funky duluan. Karena Ibu Pastor Anneke belum dibuka mute-nya. Suaranya belum ada. Oh, tadi saya sudah buka, dia tutup lagi ya. Oh iya, iya. Buka tutup, Oke, buka oke. tutup. Oh, Funky, oke, go ahead. Yang cantik duluan lah, enggak apa-apa. Oh iya, lady first katanya. Ladies Oh ya, first. semua cantik-cantik ya, Oke. luar dalam hati itu Ya, penting ya. lady Haleluya. first. Amin. Ya kan Pak Funky, kita ini hari Sabtu nih pada libur banyak ya, tetapi ibadah kita tidak pernah libur. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Oke, semuanya bagus, namanya bernyanyi untuk Tuhan Yesus, bukan untuk supaya kita dipuji, tapi kita ya mana itu? Udah pencet-pencet udah kemana nih? Udah pada hilang nih.
terganggu juga sekarang. Ya, masih ada Ya. suaranya. Bu Oh, Ana. masih ada. Sudah mantap. Bukan untuk dipuji orang, tetapi Tuhan yang puji. Amin. Biarlah segala yang Amin. bernafas memuji Tuhan. Masih Amin. bernafas? Haleluya, haleluya. Semuanya kita macam-macam yang ada di sini. Amin. Nah, haleluya. Saya jelas sekali suara saya. Sangat jelas. Oh iya, memang saya harus teriak ya. Ingin ku teriak. Haleluya, puji Tuhan. Teriak sama Tuhan Yesus, harus semua sukacita. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Yang mempersembahkan satu pujian. Beragam-ragam kita semua di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena kita percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja. Beragam-ragam kita semua di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kita bersaudara di dalam Tuhan karena kita percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, segala raja. Haleluya. 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 Saya duet hari ini dengan Ibu Norce. Haleluya. Saya berikan 100 untuk Ibu Norce ya. Tandanya 100 ya. Mengikuti alunan haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Dalam pujian saya ini menjadikan kuat untuk saya dan saudara, tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin, semua kita di dalam Tuhan Yesus, seorang semuanya kaya di dalam Tuhan. Haleluya. Dan saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita semua satu di dalam Tuhan ya. Tidak ada yang kaya, tidak ada yang miskin. Kita semuanya peltu, pelayan Tuhan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Ibu kekasih kita, Ibu Anneke, Pastor Anneke Felicia Inkiriwang. Tuhan memberkati, sehat-sehat selalu. Haleluya. Ya, silakan. Lanjut, Pastor Funky dari Palembang. Puji Tuhan, saya selalu merasa bahwa Tuhan selalu turut bekerja dalam segala hal yang saya lewati. Saya nyanyikan itu lagu, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Allah berkuasa mengatasi segalanya. Yesus sanggup atasi semua masalahmu. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkanku seorang diri. Masalah hidupku tak melebihi kekuatanku. Yesus lebih besar
dari segalanya. Haleluya, puji Haleluya. Tuhan. Tidak perlu takut, tidak perlu bimbang. Serahkan semua akhir kita kepada Tuhan, karena Dialah pemelihara kita. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya, Amin. puji Tuhan. Amin. Puji Kita beri Tuhan. kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Yesus lebih Haleluya. besar dari segala masalah persoalan hidupku. Amin. Dia tidak mengizinkan sesuatu terjadi melebihi kemampuan kita ya. Dia setia, dia pasti akan menolong kita. Terima kasih Bapak Pastor Funky Kawet dari Palembang. Tuhan Yesus memberkati sehat-sehat selalu beserta keluarga dan diberkati pelayanan yang ada lebih lagi. Amin. Ya, silakan Bapak Pastor Didi Ekel. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Terima Amin. kasih waktunya. Ya, setiap hari, setiap saat kita memuji Tuhan. Luar biasa, Amin. ajaib Tuhan. Kami memuji besaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Besar kasih setianya. Ajaib pertolongannya. Ajaib kebaikan yang kita nikmati sampai hari ini. Terima kasih Bapak Pastor Didi Eke. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu. Diberkati keluarga, kerjaan, dan segala apa yang direncanakan diberkati Tuhan, berhasil semuanya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk semuanya, kesaksian, pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Lebih lagi kita mau diberkati ya pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang adalah kekuatan setiap kita orang percaya. Firman yang tidak pernah berubah. Firman Yesus Kristus Tuhan. Mari kita mau saat ini kita mau buka hati, kita mau sambut firman Tuhan yang hidup, yang mengajar, yang menegur, yang menyatakan kesalahan, memberkati, memberi kekuatan jawaban dalam masalah persoalan yang kita hadapi. Mari kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. Kita mau angkat pujian. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, amin, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, amin, amin. Penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Waktu dan tempat diserahkan kepada hambanya Pastor Insinyur Roni Ponto. Haleluya. Ya, dibuka dulu.
Shalom, damai di hati. Ya, jelas. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan syukur bagimu, Bapa yang sangat baik bagi setiap kami. Kami datang kepadamu pagi hari ini. Kami rindu Tuhan untuk mendengar apa yang menjadi rencanamu dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengar Bapa betapa Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan. Dan untuk itu Tuhan, Engkau sudah rela mati bagi kami. Tetapi Tuhan, Engkau juga sudah bangkit bagi kami. Bahkan Engkau naik ke surga juga bagi kami untuk menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan kami percaya di dalam kehidupan kami ada kuasa kebangkitan-Mu Tuhan. Dalam hidup kami akan melihat Engkau akan menuntun kami lewat Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami menanti-nantikan kedatangan-Mu Tuhan yang kedua kali, yaitu di mana Engkau menjemput kami di awan yang permai Tuhan. Dan kemudian kami akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Mari Bapa, sampaikan isi hatimu, sampaikan pesanmu, motivasi kami Tuhan untuk kami tetap maju Tuhan. Dan kami tetap berkata bahwa sekali Yesus, selamanya Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami hanya di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bisa Pak Veki atau ada ini ya, Ibu Heni ada ya? Ada. Bu Heni bisa tolong bukain yang itu, yang serba-serbi info ya, serba-serbi info tentang Alkitab. Yang Pak Roni kirim itu nggak bisa dibuka. Mestinya di PDF. Oh, Heni juga nggak bisa buka. Yang kemarin dia bisa buka. Oh ya udah, kalau nggak bisa dibuka, mana Heni? Ada dia nggak? Oh, nggak ada ya. Kalau kirim PDF Pak? Enggak Pak, PowerPoint sih, PowerPoint biasanya. Ya udah, nggak apa-apa. Aku mulai aja. Oke ya. Jadi sekilas aja kita akan berbicara tentang serba-serbi informasi tentang Alkitab ya. Jadi ini saya berharap ini menjadi membuka wawasan kita semua untuk lebih tahu ya sedikit. Nah ini mengenai teologi Alkitab ya. Mulai yang pertama itu teologi Alkitab itu adalah cabang studi yang berfokus pada analisis dan interpretasi atau penafsiran Alkitab ya. Jadi cabang studi yang berfokus pada analisis dan interpretasi Alkitab yang merupakan kitab suci bagi agama Kristen ya. Teologi ini mengeksplorasi tema, konsep, dan ajaran yang terdapat dalam Alkitab serta bagaimana hal-hal tersebut terkait satu sama lain dalam seluruh narasi Alkitab ya. Jadi itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua itu struktur Alkitab itu ya. Ini kita sudah tahu semuanya ya. Struktur Alkitab di nomor 2. Struktur Alkitab itu ya dia berisi perjanjian lama 39 kitab ya. Dan berisi perjanjian baru sebanyak 27 kitab ya. Sekalipun bukan mengajari tapi saya percaya ini sudah banyak yang tahu ya. Perjanjian baru terdiri dari 27 kitab. Nah, selebihnya saya sudah kirim ini di grup biar nanti dipelajari. Tapi saya agak cepat aja, jadi poin-poinnya aja. Sudah bisa dibuka Pak Roni. Sudah. Nah, kemudian waktu penulisan ya. Waktu penulisan ini dan penulis dan data-data Alkitab lainnya. Nah, Alkitab terdiri dari 2 bagian utama yaitu PL dan PB. Nah, perjanjian lama itu saudara bayangkan ditulis dalam kurun waktu 1000 tahun, kurang lebih 1000 tahun. Dari tahun 1400 sebelum Masehi dan hingga 400 sebelum Masehi. Jadi itu 1000 tahun, cukup lama. Ini mencakup periode dari zaman Musa ya, pada saat kitab Taurat ditulis, hingga zaman setelah pembuangan ke Babel. Ya, kitab-kitab terakhir dari perjanjian lama. Oke.
Nah, penulis daripada Perjanjian Lama ini ditulis oleh berbagai penulis, termasuk nabi-nabi ya, seperti Nabi Musa, Samuel, Yesaya, dan Yeremia. Rajanya Raja Daud, Raja Salomo, ya, serta penulis yang tidak diketahui identitasnya, ya, biar cuma membuka wawasan aja. Baru kemudian bahan penulisan adalah kitab-kitab PL, awalnya ditulis di atas gulungan kulit atau papirus. Ya, itu dia tahan lama ya, kena air juga dia tahan. Oke, nah Perjanjian Baru, waktu penulisan Perjanjian Baru itu sekitar 50 tahun saja. Ditulisnya tuh 50 sampai tahun 100 setelah Masehi. Ya, ini mencakup masa setelah kebangkitan Yesus ya hingga akhir abad pertama Masehi. Oke. Jadi zaman Perjanjian Baru mencakup masa kehidupan Yesus dan awal pertumbuhan gereja Kristen di abad pertama Masehi. Nah, penulis adalah para rasul seperti Paulus, Yohanes, dan Petrus serta rekan-rekan mereka seperti Lukas dan Markus. Jadi, nah bahan penulisan sama dengan yang PL, yaitu di lembaran papirus juga. Oke. Jadi secara keseluruhan, ya ini yang unik. Secara keseluruhan Alkitab ditulis berbeda, berkesinambungan atau ada benang merahnya. Jadi antara PL dan PB yang dengan kurun waktu sekian panjang, tetapi PL dan PB itu ya dia nyambung. Dia nyambung. Padahal ditulis oleh kira-kira 35 sampai 40 orang, tetapi kita akan melihat dia tuh bisa nyambung ya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Itu semua nyambung dan dia memiliki arti yang sama ya. Kemudian nah, di sini kita ada kita lihat di 3.3 yaitu grafik dari penulisan Alkitab. Nah, ini ada 4.000 sebelum Masehi dari paling kiri ya, dari paling kiri Pak, grafiknya Pak, ada Pak PP. Yang di halaman Oke, enggak apa-apa. Sampai kita jadi itu dia. Jadi ada grafik sini ya. Jadi yang paling kiri itu ada 4.000 ya, 4.000 sebelum Masehi. Nah, itu ada Adam, baru kemudian 2.000 sebelum Masehi ada Abraham. Ya, baru antara Abraham sampai Adam itu kira-kira ada 432 tahun. Nah, jadi inilah hukum Taurat. Hukum Taurat itu deklarasikan di kaki Bukit Sinai dan sejak saat itu ya bangsa Israel tuh masuk di dalam masa hukum Taurat. Dan di masa hukum Taurat itu ya Galatia 3 itu berkata bahwa ya mereka ini nih bangsa Israel yang berharap keselamatan karena melakukan ketaatan terhadap hukum Taurat ya. Mereka akhirnya apa? Ternyata mereka hidup di bawah kutuk. Di sini saya tulis ada Galatia 3 ayat 10, Galatia 5 ayat 4 dan Galatia 1 ayat 8 dan 9. Nah, jadi justru itulah mereka masuk dalam era hukum Taurat. Nah, sebelum hukum Taurat ya mereka mengomel atau mereka komplain, tetapi yang turun itu adalah mujizat pertolongan Tuhan. Tetapi ketika Taurat diturunkan, ya, ketika Taurat itu turun, ada 3.000 orang yang mati dengan pedang, dibunuh oleh suku Lewi. Ya, jadi begitu Taurat diturunkan 3.000 orang yang dibunuh dengan pedang atas perintahnya Musa. Oke. Tapi nah, jadi kemudian di situ ada masa penulisan, ada masa anugerah ya. Masa anugerah yang warna kuning ya, yang warna kuning itu di sebelah masa hukum Taurat ada masa anugerah. Dalam masa anugerah ini adalah Tuhan menyelamatkan. Nah, ini dia. Tuhan menyelamatkan ya, menyelamatkan orang-orang yang non-Yahudi yang percaya kepadanya, non-Yahudi. Oke. Setelah masa anugerah ini ya, yang kira-kira ada kalau di sini sih saya bilang 2000 tapi kan kita tidak bisa pastikan kapan ya. Nah, setelah masa anugerah yang ini menyelamatkan orang-orang yang percaya dalam Yesus, dan endingnya itu adalah rapture. Endingnya adalah rapture, di mana kita bertemu dengan Tuhan Yesus dan kita tinggal bersama Dia untuk selama-lamanya. Setelah itu baru terjadi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, itu kita bisa baca di peristiwa-peristiwa akhir zaman. Nah, itu masuk lagi anugerah, tetapi di sini mata Tuhan tertuju kepada sisa bangsa Israel. Sisa bangsa Israel dan Tuhan menyelamatkan mereka di
di tempat ini. Ya, dan di sini juga kita menemukan ada kerajaan 1000 tahun di sana. Ada kerajaan 1000 tahun. Nah, kemudian Tuhan menyelamatkan sisa Israel. Tetap masa anugerah juga. Oke, dan seterusnya kita melihat di 4 ya. Ada peristiwa-peristiwa penting ya. Jadi di situ ada 400 tahun ya. Ada 400 tahun di mana Tuhan tidak berbicara kepada siapapun. Ada 400 tahun yang namanya masa sepi, masa sunyi ya, atau silence period selama 400 tahun. Nah, tetapi di sini bukan berarti Tuhan tidak bekerja, tetapi di sini Bapa Yahweh itu mempersiapkan kedatangan daripada dan sekarang peristiwa-peristiwa yang penting selama silence period itu adalah yang pertama penaklukan Alexander Agung. Ya, pada abad keempat sebelum Masehi, Alexander Agung dari Makedonia menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Laut Tengah, termasuk Israel. Nah, penaklukan ini membawa pengaruh Helenistik atau budaya Yunani ke wilayah tersebut. Jadi orang-orang Israel ini ya di pengen Seleukia, ada 3 perlawanan Makabe, ada 4 dinasti Hasmonean, baru ada 5 kekuatan Romawi, dan 6 kepemimpinan Herodes Agung. Sehingga Yesus Kristus lahir pada waktu kepemimpinan Herodes Agung. Ya, jadi dalam masa 400 tahun silent period ini ternyata Tuhan juga bekerja mempersiapkan segalanya. Dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap mereka yang mengasihi Dia. Ya, jadi Tuhan bekerja di sini. Oke. Kemudian nomor 5, data yang unik dan spesifik tentang Alkitab. Lain tidak diakui sebagai kanon. Jadi kanon itu maksudnya disahkan dia sebagai buku yang memang sah untuk bisa dibaca oleh umat, oleh jemaat. Oke, bahasa asli Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani dan beberapa bagian ada di dalam bahasa Aram. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani Koine. Oke, baru kemudian kita loncat terus. Ada yang lain mungkin bisa dibaca dengan sendiri ya, baca sendiri. Baru kemudian sekarang kita loncat ke poin 6 ya. Poin 6, Alkitab adalah buku terlaris di dunia ya, bestseller ya. Itu ada pertanyaan, apakah Alkitab merupakan buku terlaris di dunia? Apa bukti dan fakta sejarahnya? Nah, yang pertama buktinya, jumlah terjemahan. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam ribuan bahasa, menjadikannya buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia. Buku yang paling banyak diterjemahkan adalah Alkitab ya. Jumlah penjualannya, meskipun sulit untuk mendapatkan angka pasti, diperkirakan bahwa jutaan kopi Alkitab telah terjual setiap tahunnya selama beberapa abad terakhir. Ya, itu yang terjual. Ada lagi yang beberapa yang memang disebarluaskan atau didistribusikan oleh penyandang dana yang cukup besar, dan itu banyak sekali. Nanti kita lihat di poin 7 ya. Kemudian distribusi Alkitab didistribusi oleh berbagai organisasi keagamaan, lembaga amal yang sering mendistribusikan secara gratis atau dengan harga yang terjangkau. 5, keberadaan sejak zaman kuno. Ya, Alkitab dalam bentuk-bentuknya yang berbeda telah beredar sejak zaman kuno. Ya, versi-versi manuskrip awal Alkitab telah ditemukan seperti gulungan laut mati yang menunjukkan bahwa teks Alkitab sudah ada ribuan tahun yang lalu. 6, ya, pengaruh dalam pendidikan. Alkitab sering digunakan sebagai bahan pengajaran dan sumber literasi di banyak tempat di dunia ya. Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa Alkitab memang memiliki status sebagai buku terlaris di dunia dan memiliki pengaruh besar dalam sejarah dan budaya umat manusia. Oke, itu yang 6. Sekarang yang ke-7. Nah, penyandang dananya ini ya, saya langsung baca aja. Penyandang dana pertama yang sangat kita kenal, kita bisa temukan Alkitab itu di hotel ya, di penginapan. Nah, itu ada, begitu kita buka laci, ada yang warna biru itu, yang Perjanjian Baru. Nah, itu didistribusikan oleh Gideons International ya. Organisasi ini terkenal dengan distribusi Alkitab di hotel-hotel, rumah sakit, sekolah, dan tempat-tempat umum lainnya. Mereka juga mendistribusi Alkitab secara gratis di seluruh dunia.
Baru yang kedua, perusahaan besar yang kedua adalah United Bible Societies, ya. Yang ketiga American Bible Society. 4 Bible League Internasional. Yang kelima Biblika, ya. Nah, itu lembaga Biblika yang baru. 6 lembaga-lembaga keagamaan dan gereja-gereja lainnya. 7 donatur individual dan filantropis, ya, yang mereka itu banyak individu yang kaya dan dermawan yang menyumbangkan dana untuk mendukung penerbitan dan distribusi Alkitab baik melalui organisasi amal maupun secara langsung. Oke, sekarang kita loncat ke yang 8. Ya, apa yang disebut kitab dari apa pembagian dari PL dan PB. Nah, ada yang lari sendiri disebut kitab Apokalipsis. Sekali lagi Apokalipsis. Nah, ini dia memang spesial kitab Wahyu. Karena kitab Wahyu ini dia menceritakan hal-hal yang belum terjadi. Jadi berupa vision, ya, berupa pernyataan, ya. Jadi dia ini dia. Berapa ciri khas dari kitab Apokalipsis meliputi visi dan wahyu. Ya, penulis sering menerima penglihatan atau wahyu langsung dari Tuhan atau malaikat. Ya, ada juga simbol, banyak simbol dan gambar yang digunakan untuk menggambarkan peristiwa dan konsep yang mendalam, ya. Seperti ada beruang, ya, ada singa, ada apa. Nah, itu melambangkan tentang kerajaan-kerajaan besar di Alkitab, ya, seperti yang pertama Yerusalem ditaklukkan oleh Nebukadnezar, ya. Habis itu Nebukadnezar dikalahkan oleh Media Persia, yaitu Raja Koreshi. Nah, kemudian Media Persia ini dikalahkan oleh kerajaan Yunani. Kerajaan Yunani kemudian dikalahkan oleh kerajaan Romawi. Nah, dan akhirnya berjalan sehingga sampai Kristus lahir. Ya, ketika itu Israel di dalam penjajahan daripada Roma, ya. Ya, kemudian kita ke 9, ya. Saya kirim saya udah kirim dia punya materi, bisa dibaca, ya, sendiri. Nah, manfaat Alkitab bagi kehidupan manusia, ya, banyak sekali. Sebagai apa? Sebagai petunjuk hidup, penghiburan dalam pengharapan, ya, pengetahuan tentang Tuhan dan iman, ya. Kita sudah tahu semua bahwa Alkitab, saya yakin kita semua percaya bahwa Alkitab ini sangat bermanfaat bagi kita, ya. Dia jadi pengajaran dan ajaran, menjadi sumber inspirasi dan motivasi kepada kita, kekuatan rohani, ya, pemahaman tentang sejarah dan budaya, panduan dalam doa dan ibadah, baru pembentukan karakter, komunitas dan kebersamaan, dan bahan pembelajaran dan bahan diskusi. Jadi Alkitab ini sangat bermanfaat, ya, bagi kita, bagi manusia. Ya, apa saja nama-nama dalam Alkitab kita lewat aja karena ini ada kitab-kitab yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita bisa baca sendiri. Nah, jumlah versi Alkitab dalam bahasa Inggris, ya. Jumlah. Nah, saya mau jelaskan di sini apa Alkitab ini bukan hanya satu versi, dan saya mau bilang bahwa apa? Kalau kita mau betul-betul serius belajar Alkitab, jangan baca satu versi aja. Versi terjemahan baru misalnya, yang sekarang kan Lain menerbitkan dengan versi TB. Nah, itu tidak cukup. Ya, kita lihat dalam versi dalam bahasa Inggris aja, ya, itu ada sekitar 50 version. Saudara bisa bayangkan 50 versi kita bisa ketemu. Sehingga kalau kita membaca dari versi yang lain, kita diperkaya dengan beberapa model penterjemahan, ya. Ada versi misalnya New Living Translation NLT, baru ada versi RSV, yaitu Revised Standard Version, ada King James Version, ya, ada Contemporary English Version, banyak sekali versi-versi dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian di poin ke-12, nah, jumlah versi Alkitab dalam bahasa Indonesia yang resmi, maksudnya bahasa Indonesia yang nasional, itu saya pelajari ada sekitar 13 versi, ya. Ada Alkitab terjemahan lama yang versi TL, ada versi TB, ada versi Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari BIS, ada versi VMD, versi mudah dibaca, ada versi macam-macam. Jadi semua totalnya ada kira-kira 13 versi. Nah, dari sini ketika kita membaca dari versi ke versi, kita pasti akan lebih menemui. Jadi kalau mau belajar, sekali lagi, kalau mau belajar Alkitab dengan lebih akurat, itu kita belajar dalam versi-versi yang lain. Oke? Sekarang 13 ada lagi. Nomor 13 ada suara yang bocor tuh, Pak Fek. Ya. Oke, yang 13 ada lagi versi Alkitab bahasa Indonesia di dalam bahasa daerah. Nah, ini banyak sekali. Ada bahasa Jawa,
bahasa Sunda, ya, ada bahasa Batak, bahasa Minangkabau, Bugis, bahasa Bali, bahasa Makassar, Ambon, Dayak. Tuh, sekarang sudah ada Alkitab dalam apa namanya bahasa Sangir dan bahasa Manado sudah ada. Ya, jadi itu banyak sekali versinya. Nah, kita bisa belajar dari situ, dari versi-versi yang ada ya. Oke, jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bayangkan kalau kita versi ini kita mesti bawa begitu banyak, bagaimana tebalnya kita mesti bawa buku. Itu sebabnya kemajuan teknologi pada saat ini, ya termasuk apa namanya kemajuan media dan segala macam, kita bisa melihat seluruh terjemahan Alkitab ini hanya di dalam satu handphone yang kecil, ya. Jadi kemajuan teknologi ini, saya mau jelaskan, saya mungkin perlu. Ya, jadi ini saya mau katakan bahwa satu ketika saya baca ya dari Daniel 12, saya baca kitab dari Daniel, Nabi Daniel 12 ayatnya yang keempat dikatakan demikian ya. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman ya. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah ya. Jadi ada dari sekian banyak kitab yang Tuhan suruh Daniel buka ketika itu, ada satu kitab yang dibilang sembunyikanlah segala firman itu ya dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Kapan akhir zaman itu ya sekarang ya. Nah, akhir zaman itu. Nah, di dalam kitab Kolose dan ini dikatakan bahwa ada satu hal yang rahasia yang tersembunyi selama berabad-abad ya yang akhirnya Tuhan nyatakan di zaman akhir ini. Apakah rahasia itu? Ya, hasil penelitian saya itulah Injil kasih karunia atau Injil anugerah. Ya, jadi itu dibuka pada akhir zaman. Nah, ketika itu pengetahuan itu berkembang pesat sekali. Dulu kalau kita mau menginjil, kita harus pergi ke Amerika. Bayangkan biaya yang keluar, waktu yang harus dibuang untuk itu. Sekarang lewat media kita bisa kirim dia di Amerika, hanya delaynya paling hitungan detik, nggak sampai 1 detik, nanosecond lah, delaynya nanosecond. Kita bisa menginjil lewat ini. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa teknologi ini ya itu mungkin mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, nah itu sayang gitu. Jadi teknologi kita butuhkan. Dari satu ini saya bisa membaca ada 100 versi Alkitab lainnya. Saudara bisa bayangkan kalau saya mesti bawa konkordansi, jalannya itu seperti apa? Bawa satu karung untuk bawa itu Alkitab sebanyak itu. Jadi apa namanya teknologi ini memang Tuhan pakai, bisa aja iblis juga pakai, tergantung kita ya. Tuhan bisa pakai ini untuk kita manfaatkan, untuk kita menginjil, kita memberitakan kabar baik di seluruh dunia dengan ini ya. Jadi kalau ada orang yang bilang apa mesti bawa Alkitab yang lama itu yang dalam teks yang biasa, bayangkan berapa banyak kita mesti sedia ya itu, berapa banyak tempat ya, satu mobil kali kita taruh semua itu baru kita bisa jalan. Nah, tapi dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ya, kita dengan satu handphone kita bisa membaca. Dan ini semua handphone ini terjadi di dalam master plan daripada Tuhan. Bukan tidak bisa kita pakai, kita bisa pakai ini dan manfaatkan. Ya, Roh Kudus akan memakai kita juga untuk memanfaatkan media yang ada sekarang. Oke. Nah sekarang nomor 14 ya. Beberapa disiplin ilmu dalam pengetahuan Alkitab. Nah, kita nggak usah alergi dengan istilah-istilah teologi ya. Saya percaya banyak sekali jemaat yang ketika kita menjalankan istilah teologi ya, itu dia tidak akan asing lagi ya. Ini ada soteriologi, yaitu tentang soteriologi berbicara tentang keselamatan atau salvation dalam. Nah, soteriologi ini dia berhubungan erat dengan kristologi. Karena apa? Karena keselamatan itu hanya ada dalam Yesus ya. Ya, Kisah 4 ayat 12 bilang apa? Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Ya. Kemudian ada eklesiologi, ada pneumatologi. Itu juga dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena eklesiologi itu adalah jemaat ya, orang-orang yang dipisahkan ya oleh Tuhan. Nah, sedangkan pneumatologi itu adalah Roh Kudus yang akan membimbing jemaat ini sampai dia menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali dan mereka diselamatkan. Nah, kemudian ada eskatologi, itu berbicara mengenai peristiwa-peristiwa pada akhir zaman seperti kerajaan 1000 tahun, rapture ya,
Yerusalem baru, iblis diikat, kemudian iblis dilempar ke lautan api dan belerang yang bernyala-nyala. Nah, itulah salah satu ini. Kemudian ada bibliologi, ada teologi sistematik, ada teologi biblika, ada hermeneutik, eksegesis, apologetika, antropologi, teologi, harmatologi, yaitu studi tentang dosa. Nah, jadi semua ini nggak usah kita alergi dengan istilah-istilah teologi ini. Saya percaya, saya bilang sekali lagi, saya percaya dan yakin bahwa jemaat-jemaat, apalagi jemaat-jemaat yang ada di kita diberkati, grup kita diberkati ini, saya percaya istilah-istilah itu tidak terlalu sulit untuk dihafal. Ya, jadi nanti satu ketika kita akan melihat bagaimana ya. Oke, 15. Nah, nama-nama Tuhan dalam Alkitab ya, berikut artinya. Nah, ini dia. Itu kalau diperhatikan ya, di dalam alinea pertama dikatakan bahwa nama Tuhan ditulis dalam 4 huruf bahasa Ibrani, yakni apa? YHWH atau Yod He Vav He. Itu ditulis dalam Ibrani style yang disebut tetragrammaton. Nah, kita sebaiknya jangan dulu menolak perkataan YHWH ini, tetapi dipelajari. Ada orang dia sudah menyebutkan, tetapi dia sendiri belum mempelajari, dia belum menguasai. Ya, dipelajari, diselidiki. Ya, saya mau menghimbau kepada seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada di grup kita diberkati. Jangan jadi hamba Tuhan copy paste. Ya, apa yang dikatakan oleh senior kita terima mentah-mentah tanpa melakukan penelitian secara pribadi. Ya, terutama nama Yahweh ini. Saya cukup lama melakukan penelitian. Nah, saudara tahu bahwa nama YHWH itu ya muncul di Alkitab itu sekitar 6.823 kali disebut. Kalau tidak percaya, saudara bisa baca Alkitab dalam bahasa Ibrani. Ya, nama Yahweh sekali lagi ada 6.823 kali disebut. Dan kalau dia disebut ya janganlah kita mengatakan bahwa nama Yahweh itu nggak ada atau sesat ya. Ada ya, dulu pernah ada yang menyatakan nama Yahweh itu sesat. Kita yang menyebut Yahweh itu sesat. Jadi diteliti dulu ya. Jangan sudah bunyi ya baru diteliti. Oke. Nah, situ kita melihat nama Tuhan selama-lamanya. Baru kemudian situ di bawah ya ada El Eloah ya, ada Elohim, ada El Shaddai. El Shaddai artinya yang maha kuat. Ada Adonai, ada YHWH atau Yehova. Nah, ini semua. Nanti kapan-kapan kita bisa merinci satu persatu ya. Ada Yahweh Rafa, Yahweh Jireh, Yahweh Nisi ya, panji keselamatan, Yahweh Kades ya, Tuhan yang menguduskan. Kades itu kado. Jadi kalau Roh Kudus itu disebut Rohua Hakades dalam bahasa Ibrani. Rohua Hakades ya, itu berarti roh yang kudus, yaitu rohnya Tuhan. Ada Yahweh Shalom ya. Ya, Tuhan damai sejahtera. Banyak sekali. Jadi ada nama-nama daripada Tuhan itu banyak sekali. Ini cuma singkat aja karena saya dapat dari Google. Tapi yang saya pernah catat dulu itu hampir 100 nama-nama Tuhan dalam Alkitab. Oke. Kemudian kita menuju ke poin 16. Etimologi dari kata Yesua. Ya, Yesua sampai menjadi Yesus. Nah, ini penting ini. Ya. Jadi bahasa Ibrani daripada Yesua itu artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Oke, jadi sekali lagi Yesua itu artinya bahasa Indonesia dari bahasa terjemahan bahasa Ibrani itu adalah Yahweh menyelamatkan atau Yahweh adalah keselamatan. Nah, nama Yesua digunakan di Israel pada zaman Yesus sebagai nama umum dan dikenal. Nah, ketika ajaran tentang cerita Yesua mulai tersebar ke wilayah yang berbahasa Yunani, nama Yesua diterjemahkan atau ditransliterasikan ke dalam bahasa Yunani sebagai Iesus. Jadi ketika dia ada di bahasa Yunani, jadilah dia Iesus. Ya. Baru kemudian ini merupakan adaptasi dari fonetika bahasa Ibrani ke fonetika bahasa Yunani. Nah, dari bahasa Yunani nama Iesus ini kemudian diterjemahkan dan ditranslasi ke dalam bahasa Latin sebagai Iesus. I-E-S-U-S. Oke, dari bahasa Latin ini ya, Latin adalah bahasa utama Gereja Katolik Roma dan banyak tulisan Kristen pada masa itu menggunakan bahasa Latin ya. Kemudian dari bahasa Latin, Yesus ini diadopsi oleh berbagai bahasa di Eropa termasuk bahasa Inggris ya. Jadi dari bahasa Latin Yesus dia menjadi Yesus, Jesus di dalam bahasa Inggris dan kemudian dia lari ke bahasa Indonesia dan menjadilah dia Yesus.
Nah, tetapi saya mau ingatkan, nama asli dari Yesus itu, nama aslinya adalah Yeshua atau Yahusua, yang artinya sekali lagi Yahweh yang menyelamatkan. Ya, jadi memang nama Yeshua tidak terlepas dari nama Yahweh. Oke. Jadi ini ya, saudara bisa double check di Google ya. Sekarang Google cukup bisa kita andalkan untuk dia memberikan informasi-informasi yang akurat tentang apapun ya. Oke, sekarang nomor 17. Transliterasi nama Yahweh menjadi Tuhan. Yahweh kenapa sekarang kita baca? Yahweh itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia sebagai Tuhan yang huruf besar semuanya. Ya, dalam bahasa Inggris disebut Lord, L-O-R-D, L-O-R-D, yang artinya itu Yahweh menjadi Lord. Ya, jadi nama Yahweh adalah nama suci untuk Tuhan dalam bahasa Ibrani. Nama ini ditulis dalam Alkitab Ibrani sebagai tetragramaton, yaitu Yod He Vav He. Yod itu, saya ulangin ya, dulu saya sudah pernah, tapi Yod itu adalah tangan. Dia simbol daripada tangan, atau tetragramaton itu tangan. Tangan yang kosong, ya, belum dipaku. Nah, kemudian He itu adalah anugerah. Ya, itu He itu adalah angka 5 dari bahasa Ibrani yang dia merepresentasikan anugerah. Oke? Nah, kemudian jadi begini, artinya tangan yang kosong ini dia rindu memberikan anugerah kepada manusia, tetapi belum bisa. Ada hal yang harus dilakukan. Apa itu? Ya, di huruf ketiga kita baca dari kanan ke kiri ya. Jadi Yod He Vav He. Vav itu berarti paku. Jadi tangan yang kosong ini harus dipaku baru dia bisa memberikan anugerah kepada manusia. Itu sebabnya dia Yod He Vav He. Jadi ada artinya. Yod He Vav He itu ada arti yang begitu manis, begitu agung, begitu mengesankan, dan begitu berarti bagi tiap kita manusia. Jadi Yod He Vav He adalah tangan Tuhan yang rindu memberikan anugerah. Tetapi supaya dia bisa memberikan anugerah kepada saudara dan saya, dia harus melewati kematian di kayu salib. Dia harus dipaku, tangannya dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditombak, dan semua itu dia lakukan untuk saudara dan saya. Karena apa? Karena dia mengasihi saudara dan saya tanpa syarat, tanpa henti, dan tanpa batas. Haleluya. Ya, jadi transliterasi dari nama Yahweh. Ya, kita nanti belajar lebih detail lagi. Saya kasih sepintas lalu aja supaya kita. Baru kemudian 18. Berapa kali nama Yahweh disebut di PL? Ya, tadi saya udah singgung ya. Yaitu kira-kira lebih dari 6.800 kali. Oke? Nama ini. Kemudian 10. Berapa kali nama Yahweh disebut di dalam PB, Perjanjian Baru? Nah, ini ada tulisannya. Nanti saudara juga bisa baca ya. Tidak secara langsung itu disebut dalam teks PB. PB ditulis dalam bahasa Yunani koine, dan dalam naskah aslinya nama suci Yahweh dalam bentuk tetragramaton tidak digunakan di bahasa Yunani. Ya, sebaliknya istilah Yunani yaitu Kyrios. Kyrios yang berarti Tuhan sering digunakan untuk merujuk kepada Tuhan, huruf besar tadi atau Yahweh tadi. Oke, sekarang nomor 20 ya. Berapa kali nama Yeshua disebut dalam PL? Nama Yeshua tidak muncul dalam bentuk yang sama seperti di PB, namun ada beberapa kemiripan atau hubungan etimologis antara Yeshua dan beberapa nama tokoh dalam Perjanjian Lama. Ya, jadi Yehosua, ya, nama Yeshua adalah bentuk singkat dari nama Ibrani Yehosua, yang berarti Yahweh menyelamatkan. Ya, Perjanjian Lama, nama Yehosua digunakan dalam PL, terutama untuk tokoh-tokoh penting seperti Yosua yang memimpin bangsa Israel setelah Musa. Baru ada konteks lain, meskipun nama Yeshua tidak secara langsung disebut dalam bentuk yang sama di PL, ada beberapa tokoh lain yang memiliki nama mirip dalam bentuk pendek dari Yosua. Misalnya Yeshua dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris adalah nama seorang imam besar yang berperan dalam pembangunan kembali bait suci setelah pengasingan di Babilonia, dan dia disebut dalam beberapa kali dalam kitab Esra dan Nehemia. Ya. Oke, kemudian sekarang kita pergi ke poin 21. Poin 21, berapa kali nama Yeshua disebut di PB? Ya. Nama Yeshua adalah nama asli dari Yesus, ya, atau Jesus dalam bahasa Ibrani atau bahasa Arab. Dalam teks PB ditulis dalam bahasa Yunani, Yesus dikenal sebagai Iesos, ya, di dalam bahasa Yunani tadi, ya. Nama Yesus disebut berkali-kali dalam PB. Oke. Jadi
total kemunculan nama Yesus dalam PB bergantung pada terjemahan tertentu. Tetapi pada umumnya, nama Yesus muncul lebih dari 900 kali dalam keseluruhan teks PB. Cukup banyak ya, 900 kali. Sorry, agak minum dulu. Oke. Ya, sekarang 22. Apa arti Yeshua HaMashiach? Yeshua HaMashiach adalah frasa dalam bahasa Ibrani yang berarti Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias. Yeshua adalah nama Ibrani dari Yesus. HaMashiach berarti Sang Mesias atau yang diurapi. Kata ini berasal dari kata dasar masak yang berarti mengurapi dan digunakan untuk merujuk pada seorang yang dipilih dan diurapi oleh Tuhan untuk tugas tertentu seperti raja atau imam. Jadi frasa Yeshua HaMashiach berarti Yesus Kristus atau Yesus Sang Mesias yang merupakan cara untuk mengidentifikasi Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Ya. Oke. Mungkin capek kali ya. Ya, apa tujuan orang belajar Alkitab? Nah, ini kita udah tahu lah, masing-masing punya. Ada yang pertumbuhan spiritual, ada untuk pemahaman teologi, ada untuk karena dia rindu membalas kasih Tuhan dalam hidupnya, dia jadi belajar Alkitab, ya kan? Ada lagi yang mau mempersiapkan diri untuk dia menjadi saksi tentang apa kabar baik yang Tuhan bebankan tugas dalam kehidupannya. Jadi ada banyak apa namanya orang punya apa itu tujuan untuk membaca Alkitab. Oke. Sekarang 24. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adik-adik yang dikasihi juga, kita melihat, saya kasih gambaran aja. Apa sih yang ada dalam mata kuliah dari Sekolah Tinggi Teologi itu? Nggak banyak. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada kemudian ada teologi PL, ada teologi PB, ya. Ada semester 2 bicara mengenai hermeneutika. Jadi semua ini sebenarnya, itu kembali saya bilang bahwa sebenarnya tidak terlalu sulit untuk kita belajar ini. Jadi saya sih punya program dalam gereja kami. Saya kebetulan sudah mulai menjadi pengajar di gereja. Jadi saya merencanakan jemaat itu nggak usah ditahan-tahan untuk diberikan apa terminologi dalam teologi, karena saya percaya mereka banyak yang sudah sekolah ya. Anak-anak SMA pun yang pinter, dia tidak akan sulit untuk menghafal nama-nama teologi ini. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk memberikan ini sebagai pelajaran bagi jemaat, oke? Nah, kemudian dari lembaran ini ya, 25, ya, kita bisa baca juga sendiri ya. 25 itu adalah apa bedanya paradigma anugerah pada paradigma Taurat, ya. Jadi paradigma anugerah itu orang berpikir bahwa dia diselamatkan karena kebaikan hati Tuhan, itu anugerah. Tetapi bedanya paradigma Taurat itu, ada orang yang berpikir dia diselamatkan karena usaha atau perbuatan atau kesalehannya sendiri. Ya, itu ayatnya ada, saya kasih di sini, Yakobus 2 ayat 10, Ulangan 28 ayat 1, Ulangan 28 ayat 15, ya itu. Baru kemudian kebaikan hati Tuhan itu atau sola gratia itu ada di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Manusia diselamatkan karena belas kasihan Tuhan. Kesalehan manusia adalah kain kotor di mata dan najis di mata Tuhan yang tidak akan membawa kepada keselamatan, ya. Oke, baru kemudian yang terakhir 26. Ada 4 saat ini, ya, biar semua kita tahu ada 4 pemahaman tentang keselamatan, ya. Yang pertama, keselamatan karena perbuatan baik, oke. Itu adalah di hukum Taurat. Kita bisa baca Ulangan 28 ayat 1 sampai 68. Baru kemudian diselamatkan karena anugerah. Ya, itu adalah Efesus 1 ayat 4. Baru kemudian diselamatkan karena kolaborasi anugerah dan perbuatan baik. Nah, ini masih banyak hamba-hamba Tuhan yang ada di sini. Jadi anugerah dari Tuhan Yesus tidak cukup. Dia harus berbuat baik supaya bisa diselamatkan. Jadi anugerah itu ya dianggap masih kurang. Ya, kurang. Padahal Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Ya, sudah selesai itu artinya semua utang-utang kita kepada pelanggaran Adam, utang-utang kita kepada tidak memenuhi tuntutan hukum Taurat, itu sudah dibayar lunas. Sudah lunas. Bahkan diri kita pun sudah menjadi milik Tuhan seutuhnya. Ya, sudah dibayar lunas. Oke. Baru kemudian ada lagi satu keselamatan. Saya pelajari dari Alkitab, ya, yaitu ditentukan sejak semula atau master plan.
Tuhan punya master plan bagi saudara dan saya, ya, bahwa kalau kita dipilih berarti kita diselamatkan, ya. Itu ada di Roma 8 ayat 29 30, dan kalau kita baca dari Roma 9, seluruh Roma 9 itu berbicara mengenai perikopnya adalah pilihan atas Israel. Di situ kita jelas melihat, ya. Tuhan bilang, kamu itu kan bejana. Masa satu orang bejana bisa memerintah penciptanya? Jadi suka-suka Tuhan. Dia mau pilih siapa? Esau atau Yakub, ya. Ternyata dia pilih Yakub. Itu suka-suka dia. Dia mau pilih Daud, bukan kakak-kakaknya yang lain yang sudah sekolah tentara, tapi Tuhan pilih Daud. Ya. Dan saya mau katakan, ya, saya mau yakinkan saudara dan saya di grup kita diberkati. Semua kita adalah orang pilihan Tuhan. Amin. Semua kita dipilih untuk apa? Untuk diselamatkan. Nah, sebelum diselamatkan, kita dipilih untuk dikuduskan. Itu jelas kalau kita baca di Efesus 1 ayat 4. Ya, jadi ketika Tuhan pilih kita, kita dikuduskan. Ya. Ada orang yang bertanya, kapan mulai proses pengudusan? Banyak di antara kita yang berpikir bahwa apa? Kalau kita mau kudus, menjadi orang kudus, ya, kita harus berusaha hidup kudus. Oke? Karena memang firman Tuhan juga ada. Tetapi itu firman Tuhan yang ada di era perjanjian lama, di era Taurat. Dia bilang, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Ya, jadi saya mau bilang apa? Di bawah Taurat, ya, Tuhan menuntut kebenaran dan kekudusan dari manusia yang sudah bangkrut. Ya, tetapi di bawah anugerah, Tuhan menganugerahkan, ya, kekudusan dan menganugerahkan kebenaran dalam kehidupan kita. Lewat apa? Perbuatan satu orang yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya, jadi sekali lagi di bawah Taurat, ya, kita tidak boleh memanggil nama Yahweh. Oke, ada ayatnya. Nanti saya kasih sebentar, ya. Tetapi di bawah anugerah kita bisa memanggil dia Bapa, kita bisa memanggil dia Abba, kita bisa memanggil dia Father di bawah anugerah. Tetapi di bawah Taurat kita dilarang untuk memanggil nama Yahweh. Kapan itu? Itu adalah ketika peristiwa di Babilonia. Pada waktu peristiwa mau dibuang ke Babilonia, ada orang-orang Yehuda, kerajaan Yerusalem itu, yang melarikan diri ke Mesir sebelum Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem. Mereka lari ke Mesir, dan untuk itu Tuhan berkata, saya bacakan ayatnya, ya. Kalau biar kita semua tahu, soalnya ada orang bilang, oh, nama Yahweh nggak bisa disebutkan karena terlalu kudus. Ya, memang betul. Tetapi untuk siapa? Coba saya baca, ya. Itu terjadi ketika zaman Yeremia, ya. Yeremia. Yeremia. Aduh, sorry, Yeremia. Aduh. Saya belum dapat. Jadi itu ada di Yeremia. Jadi saya mau ceritakan lagi. Ketika itu ada banyak orang dari tidak mau di Babilonia, karena memang ketika dan sebelum Nebukadnezar itu ada kerajaan Asyur. Mereka sangat kejam memperlakukan tawanan, kejam sekali. Jadi mereka takut, saking takutnya banyak yang lari ke Mesir. Dan ketika itu Tuhan bilang, semua perbolehkan, tidak diperkenankan, ya, menyebut nama Yahweh, tidak dibolehkan. Ya, jadi sebenarnya itu tidak berlaku bagi pembuangan yang ada di Babilonia. Orang-orang yang dibuang di Babilonia berarti mereka menerima apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Ya, Tuhan sudah hukum mereka terima. Hukuman itu diterima sampai pada akhirnya ternyata lewat kebaikan Tuhan mereka bisa kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci di Yerusalem dan tembok Yerusalem yang diruntuhkan oleh Babilonia. Mereka dikembalikan di zaman pemerintahan Raja Koresi, yaitu Esra, Nehemia, dan Ester yang kembali pulang dan mereka membangun. Jadi Tuhan yang memukul, ya, Tuhan yang menghukum, tetapi Tuhan yang sama yang memberikan kasih karunia dan anugerah bagi saudara dan saya. Amin. Ya, jadi Tuhan yang sama itu, dia adalah Tuhan yang
baik, sungguh baik dan teramat baik. Ya, jadi itulah sepintas yang punya kita. Nah, sekarang supaya kita agak kendor sedikit, mari kita dengar satu pujian. Oke. Kita dengarkan satu pujian. Ada teman saya yang akan menyanyikan pujian. Oh iya, sorry. Jadi pujian itu berkata, ya, di dalam segala keadaan, ya, dia berkata, Yesus padamu ku berseru, ya. Yesus padamu ku berseru. Ini dia. Bagi yang sudah tahu, sama-sama kita nyanyikan. Kalau Tuhan penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di manakah kita akan berseru? Kepada siapakah kita akan berseru ketika kita mengalami masalah? Hanya kepada Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Oh Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Jadi Yesus adalah juru selamat kita, yaitu Yeshua HaMashiach, Yehosua, yaitu Yahweh yang menyelamatkan, ya. Oke, jadi saya berharap nanti waktunya singkat, jadi saya nggak bisa. Padahal lagu ini saya sudah membuat pujian ini, ya. Pujian ini kalau kita lihat dari warnanya, itu ada warna kuning, ada warna merah.
itu saya sendirikan. Ya, yang kuning itu adalah komitmen, yang merah adalah kesaksian daripada Daud, ya, dan yang biru itu adalah pernyataan atau pengagungan daripada Daud. Jadi sebenarnya puji-pujian ini sekarang banyak puji-pujian yang diambil daripada kisah-kisah dari yang ada di kitab Mazmur. Hampir semua puji-pujian yang ada. Jadi di situ ada kesaksiannya ada. Nah, ini nanti satu ketika setelah ini saya akan bagaimana menunjukkan bagaimana kita merubah lagu ini menjadi khotbah. Khotbah yang sangat, kalau saya menurut saya sangat manis, ya. Jadi karena kata-kata ini di puji-pujian yang sekarang tuh indah sekali kata-katanya. Jadi sekali lagi kita bisa merubah itu menjadi khotbah yang cukup bagus. Ya, kalau orang-orang yang senang memuji Tuhan, nah ini manfaatkan itu untuk kita. Saya mendapatkan pengalaman bagaimana merubah dari pujian menjadi khotbah. Ya, jadi itu saja yang saya bisa dapat sampaikan pada hari ini. Dan saya berharap, nah, marilah kita baca, kita selidiki Alkitab itu secara pribadi. Jadi jangan, sekali lagi saya ingatkan, jangan jadi hamba Tuhan copy paste, ya toh. Belum tahu keseluruhannya, tetapi tidak belajar, baca. Banyak waktu. Saya di tengah-tengah kesibukan, saya bekerja di konsultan itu sudah hampir 20 tahun. Nah, di tengah-tengah kesibukan saya selalu menyempatkan waktu untuk baca firman. Saya lakukan itu sudah 20 tahun lebih, dan memang akhirnya memang itu. Dan kedua supaya kita bisa mengerti firman, ya. Ketika kita baca firman, pesan saya netralkan, jangan ada doktrin, ya. Sehingga apa? Doktrin itu mempengaruhi kita untuk kita baca firman. Jangan kita berusaha memasukin doktrin yang udah kita pegang ke dalam firman. Jadi kalau eksegese itu adalah dari dalam firman kita angkut keluar. Kalau eisegese itu kita masukin kita punya pemahaman ke dalam firman. Nah, jadi berusahalah, dan semua itu adalah apa? Petunjuk Roh Kudus, ya. Kalau kita mau cepat mengerti firman, bergaul setiap hari dengan Roh Kudus. Tidak ada cara lain, ya. Efesus 1 ayat 17, Paulus berdoa, dia bilang, aku berdoa supaya kamu memperoleh roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Efesus 1 ayat 17, lewat roh hikmat dan pewahyuan, saudara dan saya akan mengenal betapa panjangnya dan lebarnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Yesus dalam hidup saudara. Dan kasih Yesus itu yang akan mengubah siapapun, ya, mengubah saudara dan saya, anak-anak, untuk menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dalam melayani. Dan tidak memperhitungkan waktu, tidak memperhitungkan finansial. Dia lakukan semuanya, dia akan kembalikan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi demikian saja yang saya bisa sampaikan, ya. Tuhan memberkati kita semuanya dan memotivasi kita untuk kita tetap melaju melangkah dan selalu kita berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Saya serahkan lagi kepada MC. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, haleluya, puji Tuhan. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, luar biasa, ya, kita hari ini mendapatkan pengajaran, ya, untuk mempertambahkan pengetahuan kita, ya. Di saat kita membaca, merenungkan firman, kita lebih mengerti, lebih memahami, ya. Tadi sudah dijabarkan oleh Pastor Roni, saya percaya Roh Kudus akan menolong, memampukan kita untuk kita lebih mengerti lagi kebenaran yang kita baca dalam firman Tuhan dalam Alkitab, sehingga kebenaran itu ia akan memerdekakan setiap kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pastor Insinyur Roni Ponto yang sudah memberkati kita lewat pengajaran yang sangat-sangat berguna, ya, bagi kita dan juga bagi teman-teman kita juga yang ada di dalam program ini, ya, yang masih menuntut ilmu, yang lagi studi. Biarlah saya percaya itu sangat-sangat memberkati. Terima kasih Pastor Insinyur Roni Ponto, sehat-sehat selalu, diberkati keluarga, pelayanan juga lebih lagi pekerjaan bagi hormat kemudian. Terima kasih juga Pastor Insinyur Roni yang sudah menyampaikan pujian bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati sekali lagi Pak Roni, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan masuk di dalam doa syukur untuk firman yang sudah memberkati kita dan doa syafaat. Nanti minta kesediaan dari Pastor Herman. Pastor Herman, ya, boleh bawa kita di dalam doa? Dibuka dulu mute-nya. Ya, kita mau berdoa untuk firman yang kita dengar.
Iya, dan sebelum kita berdoa mungkin karena ya. masih cinta Pak Pastor, makasih banget. Iya, iya. Ya. Oh, yang ada yang mau ditanyakan ke Pastor Roni. Oh ya, silakan. Jemaat Pak, gitu, dengan pengajaran yang baru seperti ini. Sedangkan kita semua pendeta hamba Tuhan itu nggak semudah itu mempelajari tentang Yeshua HaMasyiah ini kepada dalam teologi di masa kini. Mungkin sedikit saja mungkin bisa, khususnya bagaimana menjembatani pemahaman ini. Kalau pendeta-pendeta sudah banyak yang mengerti tentang Yeshua HaMasyiah ini, Yesus Kristus. Tapi jemaat itu masih belum bisa itu, belum mengerti. Mungkin 2 menit saja mungkin supaya kita ada. Ya, oke ya. Sudah Pak Herman ya, sudah ya pertanyaannya. Jadi memang begini, salah satu sekarang kan banyak sekali media. Kita ini ikut di beberapa Zoom yang seperti ini. Nah, di tempat-tempat inilah kita kesempatan. Kalaupun gereja itu tidak memberitakan ini, ya apa boleh buat? Ya berarti kita yang berusaha. Saya secara pribadi sih saya sampaikan. Memang itu mungkin bukan menjadi hal yang betul-betul mutlak. Tetapi sekarang begini. Kalau kita pelajari dari kisah Keluaran 3 ayat 14-15, waktu Tuhan bilang, waktu Musa bilang ke Tuhan, Tuhan bagaimana saya mau menyapa bahasa Israel? Nanti kalau orang tanya, siapa namamu? Saya mau jawab apa? Nah, situ jelas sekali sebenarnya. 1 ayat itu udah cukup untuk mengatakan bahwa nama Tuhan yang asli, original name dari Tuhan itu adalah Yahweh. Itu jelas sekali kalau Pak Herman atau rekan-rekan baca dari, sekali lagi Keluaran 3 ayat 14, dikatakan dia bilang begini ke Musa, ya, katakanlah kepada mereka. Dia bilang, aku adalah aku pertama, ya. Aku adalah aku adalah aku. Itu menyatakan dia punya keberadaan yang dari kekal sampai kekal. Kemudian dia bilang, katakan kepada mereka, ya, bahwa aku Elohim Abraham atau Elohim Ishak dan Elohim Yakub, ya, memberitakan kepadamu bahwa aku adalah Yahweh. Jadi kalau Tuhan huruf besar semua di Alkitab, itu berarti Yahweh. Itu jadi lain menerjemahkan Yahweh itu menjadi Tuhan. Tuhan huruf besar semua. Nah, jadi mungkin ini. Tapi saya dalam pengamatan saya sudah banyak hamba-hamba Tuhan di Jakarta yang besar-besar loh, kayak Erastus ya. Erastus bikin lagu yang namanya Yahweh, ya. Dari Pak Gilbert Lemoindong, dia sudah menyatakan. Baru Yosua Tewu, yang pokoknya yang besar-besar ya. Gereja-gereja sekarang sudah tidak asing. Tapi saya ingat kira-kira 15 tahun yang lalu ketika nama Yahweh diluncurkan, itu ribut di mana-mana, Pak. Ribut di mana-mana. Tapi sekarang ketika orang sudah mulai membaca literatur, membaca Alkitab, terutama Alkitab bahasa Ibrani, sudah sedikit orang yang menentang nama itu, bahkan sudah menerima. Dan ini memang butuh perjuangan kita. Tapi kalau kita tidak pernah memulai, ya. Nah, jadi nama Yahweh ini sama. Nama Pak Herman itu, Pak Herman misalnya ada di Palembang. Terus kalau Pak Herman pindah ke Modoinding atau pindah ke Jawa, kan nama tetap Herman. Tidak mungkin jadi Hermaun, ya toh? Tidak mungkin. Pasti orang nama original name itu nggak bisa dirubah. Kalau misalnya Allah itu atau Elohim itu adalah nama ini ya, nama sebagai jabatan atau apa, itu bisa dirubah. Tetapi Yahweh itu adalah original name. Begitu juga Yeshua. Yeshua itu adalah, jadi sebenarnya kita pun nggak bisa bilang Yesus. Kenapa? Jadi ketika dia transliterasi dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, masuklah unsur-unsur bahasa Yunani yang dewa-dewa mereka itu, ekor dari dewa-dewa mereka itu US di belakang. Jadi itu memang ada unsur daripada Helenistik itu yang kebudayaan Yunani. Sebenarnya kalau kita mau betul-betul sebut nama aslinya, itulah Yeshua HaMasyiah. Itu nama asli. Ya, tetapi ya sudahlah, itu nggak apa-apa. Yang penting bagi saya sebenarnya, menurut saya masih lebih urgent adalah
adalah pemahaman mengenai keselamatan, ya, bahwa keselamatan itu adalah sola gracia, bukan karena kekuatan kita, tetapi kita diselamatkan 100%, 100% karena belas kasihan Tuhan, bukan karena usaha kita. Ya, karena saya melihat sekarang ada banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang masih mencampur, ya, antara perbuatan baik dan belas kasihan Tuhan. Nah, ini yang menjadi kerepotan sekarang, ya. Tetapi ya itulah tugas kita, untuk mau nggak mau, lambat atau apa, kita tetap memberitakan. Seperti saya tetap konsisten memberitakan. Orang mau percaya atau enggak, itu nanti ada waktunya Roh Kudus untuk nanti akan menjelaskan ke dia. Ya toh. Nama saya Roni, bayangkan kalau cucu saya manggil saya, dia udah tahu. Saya bilang, nama opa itu Roni. Terus dia sebut opa Rondo, ya kan? Ya mungkin kalau sekali dua kali ya dia belum tahu, oke lah, saya masih oke. Tapi kalau sudah berkali-kali sudah bilang-bilang nama opa tuh Roni. Jangan panggil Rondor, ya toh. Jadi sama dengan nama Yahweh itu sebenarnya sudah. Nah, kemudian yang tadi saya bilang, jadi dilarang itu sehingga orang Israel ketika itu, orang Yahudi ketika itu merubah menjadi Adonai. Begitu mereka baca Yod He Vav He, dirubah jadi Adonai. Nah, tetapi itu sebenarnya saya selidiki di Alkitab, itu berlaku sekali lagi bagi orang Yerusalem, Yehuda yang lari ke Mesir, bukan yang pergi ke Babil. Mereka dilarang menyebut nama Yahweh, itu ada ayatnya. Nanti satu waktu saya akan kasih. Saya udah ketemu ayatnya. Oke, silakan. Pak Roni, ya. Tadi Bapak bilang nggak boleh pakai nama Yesus. Terus di Injil Lukas waktu malaikat datang dan beritahu ke Maria, beri nama dia Yesus, itu bagaimana? Ya itulah. Karena Alkitab lain itu kan sudah terjemahan, sudah transliterasi. Ya, justru itu untuk yang lebih mengena di zaman akhir ini kan harus nama Yesus. Ya, itu saya bilang. Jadi kalau kita mau pakai bahasa Ibrani, jadi aja orang Ibrani, itu orang semua. Jadi aja semuanya ya, Pastor Vicky. Nanti ada baiknya kalau seminar baru ada pertanyaan, ya kita mau masuk dalam doa. Jadi, maaf ya. Jadi kalau saya umumnya orang Manado, dikenal di sini Tuhan Allah kita Opo Mananatas, bahasa Minahasa. Kalau bahasa Ambon, jangan kita manis. Ya kan? Ayo, jadi Bapak, supaya Ibu, lebih bergantian efektif, ya bicaranya supaya lebih efektif. Kalau semuanya bicara nggak kedengaran. Lebih efektif kita pakai yang zaman yang berlaku sekarang. Amin. Ya, betul, Ya, setuju. Lebih mengena dalam penginjilan. Sebab orang di sini ada banyak oma-oma, orang semua pakai itu bahasa-bahasa, bagaimana mungkin mereka sekolah lagi. Aneh-aneh orang ini. Ya, jadi maksud saya itu nama Yesus itu, saya punya Allah namanya Yesus, karena dalam Injil Yohanes pasal Yohanes pasal 1 ini supaya ini aja cuma orang diskus ayat 14, firman yang sudah jadi manusia. Nah, siapa tuh firman yang jadi manusia itu? Yaitu Tuhan Yesus. Ya. Itu maksudnya supaya memang bukan tidak penting apa yang disampaikan Pak Roni, itu sangat penting, tapi lebih mengena ke sekolah teologi ya. Betul. Nanti supaya dapat pengetahuan yang akan diajarkan. Tapi tidak mungkin orang Indonesia semua pakai bahasa Ibrani semua. Ya, betul itu, betul. Begitu. Kita tinggal di Israel. Saya setuju Pak Roni apa yang disampaikan, karena sesuai dengan firman dalam perjanjian lama. Sekarang di PB kan perjanjian baru, Allah yang kita sembah dalam Yesus. Bukan lagi Yosua Hamasya atau sebagainya. Pakai aja untuk bahasa sekarang. Maksudnya lebih dipermudah, sebenarnya sama aja, sebenarnya artinya sama, prinsipnya sama itu, ya kan? Cuma saya lebih mengena pakai nama Yesus karena di Lukas pasal 1 ya ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Masa orang mau rubah Yesua atau Yosua? Bahasa Indonesia gitu. Ya, mungkin pengertiannya sama, tapi saya lebih cocok kalau kita ada di Indonesia pakai nama ini. Kalau kita mau menginjil ke Arab atau ke mana?
ke Timur Tengah saya mau pakai itu ya lebih bagus, lebih mengena. Sebab kalau orang pakai bahasa Indonesia, orang mesti belajar lebih hebat lagi untuk memahami itu. Jadi maksudnya jangan dihilangkan itu nama Yesus. Iya. Boleh bicara ya? Boleh bicara ya? Saya tambah sedikit. Panjang. Halo? Maaf ya, nanti di seminar baru ada sesi tanya jawab ya. Harusnya kita tertib dong. Ya, harusnya kita tertib. Kita udah mau masuk dalam doa, please. Ini bukan seminar. Ini harus jelas. Ini harus jelas. Oh, begini aja, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Sebentar dulu, Pastor Vicky. Perlu juga bagaimana kalau bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau mau lebih lanjut lagi, bagaimana kalau sesudah ibadah? Setuju? Ya, kita doa dulu. Ini kita doa dulu ya. Nanti kita doa siapa dulu. Ya, lanjutkan dulu. Iya, masih ada jam 11 kok. Ini bukan seminar, sebenarnya nggak ada pertanyaan. Tapi tadi ada permintaan dari Pak Herman tadi. Ya, Pak Her. Ya, jadi tidak apa-apa, hanya 2 menit tapi sudah lebih. Jadi kalau mau lebih ini lagi selesai ibadah ya. Harus lebih jelas. Iya, selesai ibadah nanti Pastor Roni lebih mau diskusi menjelaskan. lagi enggak apa-apa ya. Oke. Ya, nanti kalau Bapak Ibu mau tanya lagi, oke. Pastor Roni nanti lebih lanjut Pastor Roni jelaskan. Oke, Ibu Femi. Oke, Pastor Beni. Ya, terima kasih semuanya ya. Nanti kita masih ada sesi tanya jawab kalau yang mau tanya. Oke, kita akan masuk di dalam doa dulu. Nanti Pastor Herman ya bawa kita di dalam doa. Kita akan dukung doa untuk tante dan omnya dari Stella di Singapura. Om tantenya ada di Naongan Langoan, di mana tantenya jatuh dan tidak bisa berdiri dan tidak bisa berjalan. Begitu juga suaminya. Belum bisa berdiri. Belum bisa berjalan dan berdiri, dan juga suaminya yang sedang juga stroke ya, sakit juga ya. Kita doa dan juga untuk besan dari Ciing ya yang ada di Morowali dalam pemulihan kesehatan karena habis dioperasi kemarin ya, dan sekarang mungkin masih ada di ICU ya. Ya, kita tetap dukung di dalam doa dan doa secara global saja, yang lainnya untuk yang sakit, bangsa dan negara semuanya. Oke, kita akan masuk di dalam doa. Kita mau angkat dulu pujian. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Satu di dalam doa kita dukung bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur hari yang baik ini, di mana kami selalu mendapatkan pengejaran firman Tuhan. Yes, benar. Dari firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini dari hamba-Mu Pak Pastor Roni. Terima kasih. Pengertian pemahaman yang baru untuk satu hari semakin mengandalkan Tuhan. Nama di atas segala nama yang kami sembah siang dan malam. Yang sudah kami dengarkan yang hari ini, yang sudah memberikan kami nama yang mulia, yang baik dan benar. Bapak, kami berdiri atas nama-Mu yang kudus ini, Tuhan, mau berdoa buat kami di forum ini yang Tuhan sudah berikan kepada kami di bumi ini untuk selama-lamanya tetap ada. Walaupun ini bumi berlalu, namun kami yakin bila kami masih sehat banyak umur, Engkau